Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan peran fungsi keluarga dalam meningkatkan pendidikan anak. Hal-hal yang akan saya jelaskan yaitu definisi fungsi keluarga, faktor terkait dengan fungsi keluarga, peran keluarga dalam meningkatkan pendidikan anak, masalah yang timbul terkait tidak terlaksananya fungsi keluarga dalam meningkatkan pendidikan anak, penyebab tidak terlaksananya fungsi keluarga dalam meningkatkan pendidikan anak, akibat dan solusi dari tidak terlaksananya fungsi keluarga dalam meningkatkan pendidikan anak. 1. Saya akan menjelaskan definisi fungsi keluarga. Fungsi keluarga adalah sejauh mana interaksi keluarga dalam menjalankan tugas dengan tetap mengupayakan kesejahteraan dan perkembangan sosial, fisik, dan psikologis masing-masing anggota keluarga. Fungsi keluarga memiliki 8 fungsi, yaitu fungsi keagamaan, fungsi sosial budaya, fungsi cinta dan kasih sayang, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi ekonomi, dan fungsi lingkungan. 2. Faktor terkait dengan fungsi keluarga. Menurut Bright tahun 1995, faktor-faktor yang sangat banyak terkait dengan fungsi keluarga yaitu faktor komposisi keluarga merupakan kunci utama dalam menentukan aspek lainnya dari fungsi keluarga. Yang kedua, faktor proses keluarga mencakup tingkah laku, interaksi yang membentuk karakteristik hubungan keluarga. Proses mencakup faktor-faktor seperti konflik, perbedaan komunikasi, penyelesaian masalah, dan kontrol. Faktor afek keluarga mencakup ekspresi emosional di antara anggota keluarga. Afek memiliki pengaruh yang besar terhadap bagaimana anggota keluarga berkomunikasi. Yang keempat, faktor organisasi keluarga mengacu pada peran dan peraturan di dalam keluarga dan harapan akan tingkah laku yang berkontribusi kepada keberlangsungan keluarga. Yang ketiga, peran serta keluarga dalam meningkatkan pendidikan anak. Peran serta aktif orang tua sangat banyak yang bisa dilakukan oleh orang tua, antara lain orang tua sebagai pengasuh atau perawat yang memberikan dukungan dan dorongan kepada anak. Ketergantungan anak yang masih kecil membawa mereka ke dalam peran harian di mana mereka mengamati, menurunkan, dan belajar dari orang tua. Yang kedua, orang tua adalah konsumen. Mereka membawa secara langsung atau tidak langsung untuk layanan atau program yang diterima oleh anak mereka. Sebagian orang tua ingin berpartisipasi, memberikan suara dalam apa yang mereka ajari dan berpartisipasi dalam pengajaran anak mereka. Yang ketiga, orang tua sebagai penyokong terbaik bagi kelanjutan dan perluasan program yang diikuti oleh anak mereka. Yang keempat, dukungan keluarga adalah suatu sistem yang mencakup interaksi dan interfaksi yang memperkuat kesatuan unik keluarga. Yang kelima, orang tua yang memiliki anak umumnya memiliki tanggung jawab yang lebih banyak terhadap anak dalam jangka waktu lama daripada orang tua yang memiliki anak yang berkembang normal. Yang keenam, keterlibatan orang tua benar-benar dapat meningkatkan pembelajaran anak. Tingkat peran serta orang tua terkait positif dengan perkembangan kognitif. Masalah yang timbul terkait tidak terlaksananya fungsi keluarga dalam meningkatkan pendidikan anak. Ada beberapa kasus di keluarga di mana peran dan fungsi keluarga tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sementara pentingnya peran dan fungsi keluarga dalam perkembangan kepribadian pendidikan. Gangguan pada perkembangan kepribadian dan pendidikan ini mungkin disebabkan karena pecahnya kehidupan keluarga secara fisik maupun mental, sehingga peran dan fungsi keluarga mengalami kegagalan. Karena kegagalan tersebut, anak melakukan perilaku menyimpang seperti membolos sekolah, lalu mengelandang sepanjang jalan, bersembunyi di tempat-tempat terpencil sambil melakukan eksperimen bermacam-macam tindakan kriminal. Yang kedua, perkelahian antar geng, antar kelompok, antar sekolah, antar suku, sehingga kadang-kadang membawa korban jiwa. Yang ketiga, kriminalitas anak. Remaja antara lain berupa perbuatan mengancam, intimidasi, memeras, mencuri, mencopet, menyerang, merampok, membunuh, tindakan kekerasan, dan pelanggaran lainnya.
5. Berpesta pora sambil mabuk-mabukan, konsep bebas. Keenam, kecanduan dan ketagihan bahan narkotika yang akhirnya erat kaitannya dengan tindakan kejahatan. Penyebab tidak terlaksananya fungsi keluarga dalam meningkatkan pendidikan anak. Menurut Silalahi, tahun 2010, kegagalan dalam menjalankan fungsi keluarga disebabkan beberapa faktor, yaitu faktor pribadi, di mana orang tua kurang menyadari arti dari fungsi perkawinan yang sebenarnya. Yang kedua, faktor situasi khusus dalam keluarga, di antaranya adalah 1. Kehadiran terus-menerus dari salah satu orang tua dari suami atau istri. Yang kedua, karena istri bekerja dan mendambakan jabatan yang lebih tinggi dari suami. Yang ketiga, tinggal bersama keluarga lain dalam satu rumah. Yang keempat, suami istri sering meninggalkan rumah karena kesibukan di luar. Akibat dan solusi tidak terlaksananya fungsi keluarga dalam meningkatkan pendidikan anak. Pola pendidikan yang dilaksanakan oleh orang tua memegang peran utama sehingga menghasilkan anak yang patuh atau tidak menentang terhadap orang tuanya. Pola pendidikan yang otoriter akan menciptakan keadaan anak yang menjadi pemberontak karena orang tua yang konservatif, sehingga anak melakukan pergaulan bebas karena mereka merasa terkekang bila bersama orang tuanya. Beberapa cara sekiranya dapat menekan terjadinya pergaulan bebas, yaitu pendamping dan perhatian orang tua terhadap pembimbing anak, memperbaiki cara berkomunikasi, memperbaiki cara mendidik anak, memperbaiki dan meningkatkan peran sosialisasi dalam keluarga. Sekian hasil dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.